warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu ilaika nusyur. Sayna wa misal mulku lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nas'aluka ya Rabb khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Na'udzu bika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna na'udzu bika min al-'ajzi wal kasal. Su'il kibar 'adabin fin nar 'adabin fil qabr. Allahumma amsabina min ni'ma wa bi ahadin min khalqik wa min wahdaka ya Rabb. Lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna na'udzu bika min al-hammi wal hazan wa min al-'ajzi wal kasal wa min al-jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan tayyiban, 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, hari ini kita sudah berada di bulan Rabiul Awal, tanggal 9 atau 10. Berapa bulan lagi menuju Ramadan? Gak nyampe 6 bulan. Gak nyampe 6 bulan. Semoga Allah memanjangkan usia kita, berikan kita sehat walafiat, sehingga kita kembali Allah berikan kesempatan untuk puasa Ramadan 1443 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Covid masih ada Covid. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ibadah kita sudah di sini udah rapat, mungkin juga di banyak masjid. Tadi juga saya dapat broadcast di grup WA Masjidil Haram, saya belum lihat tuh di YouTube. Katanya juga udah, imamnya udah bilang rapatkan barisan lah. Tarasu, Seddul Khalal, katanya demikian di grup WA, tapi belum dilihat di YouTube-nya. Artinya apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan kembali kita bisa beribadah dengan lebih baik lagi, normal. Di antaranya sholat kita dirapatkan karena memang sunnahnya. Kemudian juga ibadah umroh dan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa waktu lalu saya pergi ke kantor imigrasi di Bogor. Kantor imigrasi udah baru ya, udah pindah tadiannya kan di rumah, sekarang udah di gedung beneran tuh. Biasanya kalau kantor imigrasi ramai atau sepi? Biasanya ramai kalau kondisi normal. Sekarang gara-gara kondisi Covid, kemudian apalagi umroh belum dibuka, kata petugas imigrasi sepi sekarang. Sepi karena apa? Umrohnya belum dibuka. Wallah alam kapan, wallah alam besar. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, dan kalaupun orang yang beribadah umroh diberikan kebaikan dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan baca hadis yang ketiga dari buku Qasasul Ghaib fi Sahihil Haditsin Nabawi. Kisah-kisah gaib. Maksudnya gaib ini kan belum terjadi. Maksudnya gaib ini belum terjadi. Nabi mengabarkan kisah-kisah yang akan terjadi dalam hadis-hadis yang sahihnya. Malam hari ini kita membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, An-Nasai dan yang lain, yang dikatakan, kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasanun gharibun, hasanun hadza hadisun hasanun gharib. Di sini dikutip kata Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala, hadis ini dikatakan oleh Al-Albani bis-sihhah sahih, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Hadis yang disebut dengan hadisul bitaqah, tadi cari di internet, kemudian di keterangan para ulama, ini ada disebut juga hadis yang akan kita baca hadisul bitaqah.
Apa itu bitokoh? Bitokoh itu bahasa kitanya kartu. Bitokoh artinya apa? Kartu, hadis kartu. Maksudnya apa hadis kartu? Karena memang kata bitokoh disebutkan di dalam hadis ini. Apa hadisnya? Dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, nanti Allah akan memilih dari umatku seorang laki-laki ala ru'usil khalaiqi yaumil qiyamah, di hari kiamat nanti disaksikan orang, dipilih satu, fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan, dipaparkan di hadapannya, ditunjukkan di hadapannya 99 sijil, buku catatan, buku besar, yang mana itu adalah catatan dia punya maksiat, dia punya dosa. Kullu sijillin, ada berapa tadi? 99 buku. Bukunya bukan buku tipis, buku gede, buku besar. Dalam keterangan ulama, as-sijil al-kitabul kabir, record. Kan kalau kita buku laporan, jurnal catatan tuh kecil atau tebal deh. Misalnya kalau sekarang kita. Ada berapa? Ada 99 buku. Reportnya. Setiap, bahkan dalam hadis disampaikan, kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap buku yang ada 99 itu gedenya mislu maddil basar, sepanjang penglihatan mata kita. Apa artinya? Gede banget atau besar banget atau banyak banget catatannya. Betapa menggambarkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Jangan pernah berpikir kagak ketahuan. Kan ayatnya yang pendek yang sering diingatkan, misqala dzarratin khairan yarah. Misqala dzarrah, apa itu misqala dzarrah? Di Al-Quran terima dikatakan seberat biji sawi. Nggak tahu biji sawi kayak gimana biji sawi. Saya belum pernah sih nanam biji sawi. Yang banyak orang emang ada yang jual biji sawi gitu, biji kangkung misalnya, benihnya, bibitnya. Untuk menggambarkan sekalipun sedikit, misqala dzarratin khairan ataupun syarran, Allah mengetahui. Di sini dikatakan jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kemudian itu tadi ada 99. Kullu sijillin mislu maddil basar. Setiap buku itu bagaikan maddil basar, sepanjang penglihatan matanya tersebut. Kemudian kata Allah ataupun malaikat di sini, summa yaqulu atunkiru min hadza syai'an, wahai fulan, Anda ini gak keberatan gak, menolak gak, mengingkari gak nih catatan rekaman amal Anda ini? Atunkiru min hadza syai'an azalamaka katabatil hafizun, kata Allah kepada orang tersebut, apakah engkau mengingkari dari catatan ini? Apakah ada kezaliman yang dilakukan oleh malaikat-malaikat pencatatku? Mungkin ada yang kelupaan, ataupun ada yang tidak dicatat dan lain-lain. Apa kata fulan tersebut? La ya Rabb, di hari kiamat ini udah di hari kiamat. La yaqul la ya Rabb. Terus oke, udah mengingkari, nggak menolak, mengakuin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, afalaka uzrun. Oke, Anda mengakui Anda telah melakukan perbuatan keburukan tersebut. Sekarang udah Anda mengakuin, Anda ada alasan nggak kenapa melakukan perbuatan tersebut? Afalaka uzrun. Fayaqul la ya Rabb. Enggak juga, udah nggak bisa ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia mengakui, enggak juga, tidak ada wahai Allah, tidak ada alasan wahai Tuhanku. Terus gimana ini? Udah 99 semuanya diakuin, kagak ada kelupaan, enggak ada alasan. Fayaqul bala innalaka, kemudian Allah mengatakan, ini 99 yang Anda akui dan Anda tidak punya alasan
Kemudian Allah mengatakan, meskipun demikian, innalaka indana hasanah, sungguhnya engkau ada hasanah, kebaikan. Wa innahu la zulma 'alaikal yaum, dan tidak ada kezaliman pada hari ini. Pengadilan akhirat. Kalau pengadilan dunia, gimana pengadilan dunia? Kata Habib Rizik, ketemu di pengadilan akhirat lah. Karena pengadilan dunia kita sama-sama mengetahui. Pengadilan akhirat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa innahu la zulma 'alaikal yaum. Tidak ada yang dizalimin engkau juga hari ini. Kemudian ini kata-kata bitaqah. Fatakhruju bitaqah. Keluarlah kartu. Kartu sama buku gedean mana? Gedean buku, kartu. Kartu itu kayak kita nih ada ATM, kartu ATM, KTP, kecil tuh. Kartu apa yang ada di dompet kita? SIM misalnya. KTP, kartu kan kecil. Keluarlah sebuah kartu. Fatakhruju bitaqah. Inilah makanya disebut hadis ini dengan hadis bitaqah. Fatakhruju bitaqah. Di dalam kartu tersebut, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauhid. Ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus fayaqul, Allah berkata, hadirkan wazn, timbangan. Hadirkan timbangan. Kata seorang hamba tersebut, ini mau ditimbang nih. Ada berapa tadi yang dikatakan pertama, karena catatan bukunya ada berapa? 99 catatan. Mau ditimbang 99 buku besar dengan kartu, ya kartu sama buku gak sebanding. Fayaqul ya Rabb, kata hamba tersebut, ya Allah gimana ini buku yang banyak, catatan banyak, ma hazihi sijillat, ma Rabb ma hadhil bitaqah ma hazihi sijillat, gimana seimbang sebuah kartu dengan 99 catatan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqala fa innaka la tuzlam, hari ini engkau tidak dizalimin, fa innaka la tuzlam. Kemudian ditimbang, qala fatudha. Kita tahu kan timbangan kan ada apa ya, dua apa namanya, sisi atau apa, dua sisi ditimbang tersebut. Di sisi misalnya di sisi kanan ditaruh itu 99 buku besar yang catatan tersebut, di sisi kirinya ditaruh satu kartu tersebut. Hamba tersebut mengatakan, ya kagak seimbang lah, pasti kalah lah kartu tersebut. Allah mengatakan, la zul fa innaka la tuzlam fatud'u sijilat fi kaffah wal bitaqatu fi kaffah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di satu sisi diletakkanlah 99 catatan buku besar, di sisi yang lain diletakkanlah satu bitaqah. Apa kata Nabi? Fatoshatis sijillat. Itu apa namanya, buku-buku yang banyak harusnya berat atau ringan? Harusnya dia berat, tapi yang terjadi toshatis sijillat, dia jadi ringan. Wathaqulatil bitaqah, sebaliknya kartu yang dia itu sangat ringan, makanya kita bawa di dompet kita saking ringannya. Dikatakan dalam hadis ini, wathaqulatil bitaqah, berat itu kartu. Buku-buku yang tebal yang 99 jadi ringan, toshat. Wasaqulatil bitaqah fala yathqulu ma'asmillahi syai'un, tidak ada yang bisa mengalahkan daripada tauhid nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Selesai hadisnya. Inilah hadis yang dikatakan, diriwayatkan dari Imam At-Tirmizi, Imam Al-Hakim, Imam An-Nasai, Ibnu Hibban dan yang lainnya rahimahumullah taala. Itu bunyi hadisnya. Makanya hadis ini tadi dikatakan disebut dengan hadis bitaqah.
Apa itu bitokoh? Kartu. Karena di situ diceritain kartu yang begitu tipis, yang begitu kecil, yang begitu ringan, ditimbang dengan 99 as-sijillat, buku-buku besar, catatan-catatan perbuatan kemaksiatan yang dilakukan. Kartu yang satu lembar itu, yang selembar tersebut menjadi berat di dalam timbangan di hadapan Allah dan hadapan hamba tersebut. Kalau ada yang memikir, oh berarti nggak apa-apa kita maksiat, yang penting kita bersaksi, bukan itu maksudnya. Keliru kalau kita memahami yang penting kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kemudian kita maksiat. Bukan itu, keliru kita kalau memahaminya demikian. Hadis ini termasuk hadis-hadis yang dikatakan pengecualian. Karena kalau masih ingat cerita yang sebelumnya, kan harusnya orang dengan banyak dosa di neraka dulu kan? Benar gak? Di neraka dulu kan? Di neraka. Cerita hadis yang sebelumnya tentang orang yang terakhir masuk neraka, terakhir keluar dari neraka. Dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadi syarat kita untuk mendapatkan. Cuman kita kagak tahu apakah kita tulus beriman kepada Allah. Ini nih yang babnya ini. Saya sih merasa kita udah bener nih, kita sholat, kita puasa, syariat Islam. Cuman Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati kita ketika melaksanakan itu perbuatan-perbuatan tersebut. Allah yang maha mengetahui. Kita berdoa mudah-mudahan kita melakukannya dengan ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, keterangan dari Dr. Uman Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah taala, laki-laki yang tadi disebutkan, haza rajulun min hadhil ummah, ini laki-laki itu di dalam teks hadis disebutkan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqsat alaihi malaikatur rahman 99. Dalam catatan malaikatnya Allah, dia udah melakukan 99 catatan kriminal. Mungkin gak hanya kriminal, catatan maksiat, dosa, minaz dzunub. Kemudian tadi dia mengakui dia tidak punya alasan kenapa dia melakukan itu semuanya, karena tadi dalam keterangan hadis disebutkan azalamaka katabatil hafizun. Kalau sekarang aja lagi rame di Indonesia pajak. Bisa nggak pajak di bahasa kerennya tax planning. Tax planning. Harusnya bayar pajaknya banyak, tapi ada ilmunya yang akhirnya bayar pajaknya tidak banyak. Tax planning. Bahkan tahun depan nih PPH itu nggak PPH, PPN nih. PPN itu naik nggak 10 tapi 11. Jadi kalau kita belanja yang biasanya PPN-nya itu 10% tahun depan ya, kalau nggak salah siap-siap tahun depan naik berapa? 1%, jadi 11%. Ini misalnya ada pajak lah, kita nih ada pajak, ada kan orang pajak tuh dilihat, dicatat, dan seterusnya. Ini misalnya ini ilmu dunia tuh, dunia kayak gitu pencatatannya dalam rangka ya tadi urusan negara dan semisalnya. Ada pencatatan tersebut dan dicatatnya tersebut. Ada gak orang-orang yang menzalim dalam catatannya? Ada. Tapi di dunia mereka ya dengan cara-caranya bisa selamat di dunia tersebut. Allah mengatakan azalamaka katabatil hafizun, apakah engkau didustakan atau dizolimi oleh pencatat? Enggak, dia mengakui. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Allah mengeluarkan satu kartu yang di situ tertulis saksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ditimbang sebagaimana disebutkan
bagaimana 99 buku besar yang dikatakan kullu sijillin minha maddal basar, setiap bukunya tersebut sepanjang pandangan, dengan kartu yang sangat kecil, yang tipis, yang tertulis di atasnya tauhid la ilaha illallah. Kemudian itu kartu jadi berat, buku tersebut yang banyak jadi ringan. Wala yathqulu ma'asmillahi syai'un. Pelajaran-pelajaran yang disampaikan dalam hadis ini antara lain jamaah yang dirahmati Allah, pertama tadi, hadis ini bukan hadis yang atau menjelaskan tentang pemahaman yang keliru, yang misalnya menyatakan tadi berarti boleh kita melakukan maksiat selama kita bertauhid kepada Allah. Demikian pemahaman. Benar, lelaki yang dalam hadis tersebut melakukan dosa, Allah berkehendak dia punya catatan kebaikan, yang mana catatan kebaikannya tersebut yang menyebabkan dosa-dosa yang dilakukannya tersebut dihapuskan gara-gara bitokoh tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang fadlut tauhid. Apa itu fadlut tauhid? Keistimewaan, keutamaan, kemuliaan, kedudukan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid inilah yang menghapuskan dosa laki-laki tersebut dari catatan yang baik tersebut, yang 99 buku. Tauhidnya orang laki tersebut dengan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di kartu tersebut. Yang dikatakan fatauhidu hadzal rajul rajjaha bidzunubihi. Tauhid yang dilakukan, tauhid yang dibuktikan, tauhid yang diyakini, tauhid yang diimani, yang dipegang teguh oleh laki-laki tersebut, rajjaha dzunubahu, mengalahkan, memberatkan dan membuatkan ringan catatan dosa-dosanya tersebut. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga menjelaskan tentang bahwa setiap saat ini Allah punya al-kiramul katibun. Apa itu al-kiramul katibun? Di dalam Al-Qur'an kan ada surat idza samaa'u fatarat kiraman katibin. Kiraman katibin. Apa itu kiraman katibin? Malaikat-malaikat Allah mulia yang mencatat. Kiraman katibin. Sebagaimana di dalam hadis ini disebutkan, awala maka katabatil hafizun, bahwa di situ dipahami ada makhluk-makhluk Allah yang tidak melihat, yang disebut dengan al-kiramul katibun, yudawwinuna 'alal 'abdi a'malahu salihaha wa talihaha, mencatat apa yang kita lakukan sebagaimana yang tadi disampaikan, misqala dzarratin khairan yarah, misqala dzarratin syarran yarah. Ini yang sering kita kadang-kadang lupa, sehingga ya banyak kita lalai, kurang semangat. Dan tapi ketika kita ingin terus bahwa apa yang kita lakukan, apa namanya, ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid, kita masih kecil itu diajari ada malaikat raqib, ada malaikat atid dikatakan tersebut. Ataupun di dalam ayat ini yang dikatakan kiraman katibin, dalam hadis ini yang mencatat segala amal yang kita lakukan, amal yang baik dan amal yang buruk. Mudah-mudahan kita semangat melakukan yang baik-baik, dan nanti di hari kiamat diperlihatkan catatan yang kita lakukan, buku yang di situ tercantum, tertulis lengkap apa yang kita lakukan. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah meninggalkan yang besar apalagi yang kecil tidak ditinggalkan, apalagi yang besar, semuanya tercatat dengan lengkap. Jadi kalau manusia sekarang dalam teknologinya itu
sudah begitu detail, apa yang disebut dengan precisely, begitu tepatnya dia merekam, maka Allah Subhanahu wa taala punya al-kiram al-katibun, ataupun yang dikatakan dalam Al-Qur'an la yughadiru saghiratan, di dalam surat Al-Kahf la yughadiru saghiratan wala kabiran illa ahsaha wajadu ma'amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Tud'u mudawwanat allati fi asalil a'mal fi kaffah. Kemudian ketika catatan-catatan yang amal-amal saleh ditaruh di satu sisi, wallati fi atalil a'mal fi kaffah, dan juga amalan-amalan, jadi kan nanti kita ditimbang. Mudah-mudahan kita banyak amal saleh. Bisa jadi kan ada kemungkinan, apa kemungkinannya? Banyakkan amal buruk daripada amal baik. Kalau kayak gitu ya siap-siap masuk neraka, nauzubillahi minan nar. Atau yang banyakkan amal saleh yang lebih berat, maka mudah-mudahan Allah masukkan surga. Atau sama. Kalau sama gimana? Ada gak yang sama kira-kira? Kalau kita nimbang, kalau yang sama gimana kata ulama? Kalau yang sama ini yang masuk dengan ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Siapa yang berat kebaikan-kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang al-muflihun. Faman khaffat mawazinu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Yang berat timbangannya di dalam surat Al-Qari'ah, Al-Qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nasallallahu al-'afwa wal 'afiyah. Jadi kalau faman thaqulat mawazinu, kalau berat jelas fa huwa fi 'ishatir radiyah. Di dalam ayat lain yang dikatakan faulaika humul muflihun. Wa man khaffat, tapi kalau dia ringan, wa man khaffat mawazinu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga kata para ulama menegaskan kita itu Ahlus Sunnah percaya dengan yang namanya timbangan. Logo apa yang pakai timbangan di dunia ini? Logo apa? Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, logonya timbangan. Apa? Pengadilan ada logonya, logo timbangan, untuk menggambarkan dia menimbang, benar-benar sebagai salah satu simbol keadilan. Simbol keadilan apa? Ditimbang tersebut, keadilan tersebut, yang dimana orang-orang yang beriman, timbangan kebaikan yang Ahlus Sunnah mengatakan ada al-mizan, dan timbangan itu ada dua sisi, yang dimana dua sisi tersebut yang akan ditimbang amalan-amalan. Kata Mu'tazilah nggak percaya. Kata Mu'tazilah ini bukan timbangan, tapi yang dimaksud adalah keadilan. Ini kata mereka Mu'tazilah, mereka ilmu kalam, mutakallimun. Nah, cuman kata para ulama ini tegas. Di Al-Quran disebut al-mawazin al-qist liyaumil qiyamah wa nada'u al-mawazin al-qist liyaumil qiyamah dalam surat Al-Anbiya. Kemudian di hadis ini juga jelas, dan di keterangan-keterangan lain, sehingga dipahami dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada yang namanya al-mizan yang namanya timbangan. Kemudian pelajaran lain yang disebutkan, waznul a'mal yakunu alaniyatan yahdurhun nas. Ketika kita ditimbang nanti di hari kiamat, itu bukan disaksikan, dilihat banyak orang, sebagaimana dipahami dalam hadis ini. Yahdurhun nas, kayak gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kita pikirin aja sekarang gimana kita beramal yang baik. Wa yanju man yakhlusu minal khiz. Kemudian orang yang selamat, Allah selamatkan dia dari kehinaan. Sebaliknya siapa yang ternyata catatan keburukan yang banyak, na'udzubillah,
Allah hinakan dia. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menegaskan apa itu kuncinya surga. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, abshiru wa bashiru man wara'akum. Apa kata Nabi? Berikan kabar gembira siapa yang bersaksi, man syahida alla ilaha illallah sadiqan biha, yang bersaksi la ilaha illallah, kemudian gak hanya itu doang, yang penting itu bagaimana sadiqan biha. Ini nih yang kita berdoa kepada Allah, kita mohon, kita usahakan bagaimana apa yang bahasa sayangnya dibilang tulus, dia benar-benar bertauhid, beriman kepada Allah benar-benar sejati tulus, maka itulah yang dikatakan oleh Nabi dakhalal jannah, dakhalal jannah, dakhalal jannah. Nah, ketika hadis ini dipahamin oleh sebagian orang yang mengatakan, oh berarti kalau ada orang yang maksiat atau tadi yang saya sebutkan, orang yang berdosa, selama dia beriman, selama dia tauhid kepada Allah, jangan takut, nanti dulu, nanti dulu. Kata para ulama, siapa yang bisa menjamin? Siapa yang bisa menjamin kita kalau catatan kita banyak kemudian ada bitokoh, siapa yang bisa menjamin kalau ada bitokoh ternyata bitokoh kita itu berat? Siapa yang bisa menjamin ternyata bitokoh kita benar-benar ringan? Kan gak ada yang bisa menjamin, gak tahu kita. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya dirinya benar-benar tulus, sejati, bertauhid kepada Allah Subhanahu? Kita kadang bisa menjamin. Maka di sini juga jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini mengingatkan kita pentingnya amalan hati. Pentingnya amalan hati. Bagaimana tauhid kepada Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak hanya sekedar kita ucapkan, tidak hanya sekedar kita lafazkan, tidak hanya sekedar kita catat, tapi bagaimana itu tertanam kuat di dalam diri kita, kemudian termanifestasi, terimplementasi dalam perbuatan dan tindak tanduk kita, dan ini tidak mudah. Dan ini tidak mudah. Makanya dulu kata para ulama ketika menggambarkan bagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Abu Bakar tersebut dikatakan ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati siyam wala salat. Bukanlah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengungguli sehingga dia dalam kedudukan yang mulia itu gara-gara banyak puasa dan banyak sholat. Bukan demikian, kata ulama. Walaupun saya meyakini ya sahabat Abu Bakar pasti banyak puasa dan sholat, cuman yang dominan kata ulama bukan masalah dia banyak ibadah-ibadah ritualnya tersebut, cuman dikatakan walakin bi syai'in waqara fi sadri. Tapi sahabat Abu Bakar mengungguli kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gara-gara ada sesuatu yang benar-benar tulus dan sejati di dalam hatinya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi bukan dikatakan gara-gara sahabat Abu Bakar banyak puasa, banyak sholat. Masabaqahum Abu Bakrin bi kasrati siyamin wala salatin walakin bi syai'in waqara fi sadri. Disebutkan juga bagaimana dulu salah satu khalifah yang dalam catatan sejarah Islam termasuk khalifah yang dikatakan khulafaur rasyidun setelah 4, itu khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz tersebut dikatakan zaman keemasan ketika memimpin umat Islam. Ditanya istrinya, apakah itu khalifah setelah dia meninggal, dia itu adalah seorang yang rajin puasa, rajin sholat dan lain-lainnya? Kata istrinya, bukan begitu amalannya dia. Dikatakan dalam sebuah keterangan, suilat Fatimah bintu Abdul Malik, ditanya istrinya yang bernama Fatimah setelah meninggal suaminya yaitu khalifah Umar bin Abdul Aziz, apa sih amalannya? Apa kata istrinya itu? Wallahi ma kana bi aktsarin nasi salatan wala bi aktsarihim siyaman. Dia bukan orang yang banyak sholat, bukan orang yang banyak puasa, bukan.
Bukan berarti kita nggak bagus puasa, bagus puasa, bagus sholat, perbanyaklah. Baguslah kita perbanyak sholat sunnah, puasa sunnah, karena itu salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang lebih lagi yang kita pikirin bagaimana di dalam hati kita ini nih. Kata tadi istrinya Umar bin Abdul Aziz, tapi keunggulan suami saya yang sudah meninggal itu adalah wallahi ma ra'aitu ahadan akhwafu lillahi min Allah. Gak ada orang yang sangat takut kepada Allah seperti ini. Takutnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah. Gara-gara takut yang sangat kepada Allah, itulah yang menyebabkan dia menjadi orangnya. Bisa jadi gara-gara kita, atau sekarang bukan gara-gara kita takut kepada Allah, kita jadi banyak sholat, kita jadi banyak puasa, dan banyak amal-amal soleh yang lain. Dan banyak membersihkan hati kita dari hasud, iri, dengki, sombong, sebutin dah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Karena ba'du salaf, kata orang terdahulu, ma balagha man balagha indana bi kasrati salatin wala siyamin, walakin, sama nih poinnya. Karena tadi di dalam hadis bitokoh itu isinya ataupun tertulis la ilaha illallah Muhammadur. Kalau kita lihat tulisannya cuma itu doang. Kemudian yang satu tulisannya banyak, ternyata tulisan yang sedikit dengan tulisan yang banyak kalah tulisan yang banyak. Inilah yang disebut dalam bahasa sekarang kualitas. Kualitas ini walaupun tulisannya sedikit tapi benar-benar berkualitas, benar-benar tulus, benar-benar ikhlas, maka mengalahkan catatan-catatan yang banyak gara-gara kualitas yang dimiliki. Nah, ini yang dikatakan hatinya tersebut ketakwaannya. Maka disebutkan sama oleh keterangan ba'dus salaf, orang-orang terdahulu di antara kami, dia udah sampai ke level-level yang tinggi tersebut bukan gara-gara banyak puasa dan banyak sholat, tapi gara-gara jiwanya itu sakhawatin nufus wasalamatis sudur, hatinya. Ini kembali tadi menegaskan kepada kita jamaah yang dirahmati Allah, hubungan antara selain amalan-amalan real yang bisa kita lakukan dengan anggota tubuh kita, gak kalah pentingnya kita pikirkan bagaimana amalan hati kita. Bagaimana amalan hati kita, salah satunya bagaimana tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala benar-benar tauhid yang tulus, yang sejati, yang sungguh-sungguh, ataupun dengan kata lain tauhid yang benar-benar ikhlas. Man qala la ilaha illallah, man qala la ilaha illallah sadiqan biha, man syahida an la ilaha illallah sadiqan biha dakhalal jannah. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala sadiqan biha. Apa itu sadiqan biha? Benar-benar apa yang dikatakan membenarkannya, jujur atau bahasa jujur gak kita la ilaha illallah? Nah, kita tahu, kita bisa menilai jujur gak kita di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lisan kita mengatakan kita jujur, cuman Allah tahu apakah kita jujur atau tidak di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Azabillahi taufik. Demikian yang bisa saya bacakan kesempatan kali ini dari kisah yang keberapa? Kisah yang ketiga dari buku Qassul Ghaib. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan membaca Al-Qissatur Rabi'ah, kisah tentang yang dikatakan qad amilat asya la araha huna. Judulnya kata penulis saya telah melakukan sesuatu tapi saya tidak melihat di sini. Saya sudah yang dikatakan dia telah melakukan sesuatu tapi dia tidak dilihat di sini. Kayak gimana kisahnya? Kisahnya ini hampir mirip-mirip dengan sebelumnya, cuma dalam redaksi yang lain, tentang seorang yang dikatakan akhirun nasi khurujan minan nar wa dukhulan al jannah. Orang yang terakhir nanti keluar dari neraka
dan masuk ke surganya Allah. Demikian, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma ati anfusana taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaya rabbal alamin. Na'udzubika ya rabbana min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.